Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, walaupun dingin tapi kita masih bisa diberikan rahmat untuk hadir dalam mimbar ini dalam sholat isya berjamaah. Kita memasuki nanti malam ke-28, jadi nanti malam ke-28 29 ya, nanti malam 29 30 ya, jadi 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih sehat semua. Dan saya yakin ketekunan kemudian niat yang tulus dari bapak-bapak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun Islam yang ada 5, pertama kita tahu bahwa yang pertama di sini adalah syahadat. Kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Ramadan adalah puasa dalam rangka pelaksanaan rukun iman yang keempat. Kemudian nanti ada disempurnakan dengan haji. Topik hari ini akan coba saya tampilkan sini rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat. Kenapa zakat? Karena zakat ternyata dihubungkan juga dengan posisi di bulan Ramadan. Zakat itu adalah pemberian, jadi bisa dikatakan pemberian atau pensucian. Ada juga yang bahwa zakat itu adalah perkembangan, mengembang ya, jadi mengembang. Kalau zakat kita itu banyak, berarti kita makin kaya, kan itu. Jadi kalau kita berdoa, mudah-mudahan saya bisa membayar zakat tambah banyak tiap tahun. Nah, disitulah nanti kita akan serius untuk mengupayakan agar penghasilan kita nanti bertambah. Zakat pada dasarnya nanti ada dua besar. Di sini adalah zakat fitrah dan kemudian zakat mal. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, beliau berfirman, jadi Allah berfirman, wa aqimus sholata wa tu zakata wa atu zakata warka'um ma'arrahimin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang berruku. Ini salah satu surat. Banyak surat dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat gitu, yang menyinggung masalah zakat. Mungkin saya kutip, salah satunya adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah kunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata dzalika dinul qayyimah. Ini surat yang surat Al-Bayyinah yang saya terjemahkan di sini. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini masih nanti ke arah siapa yang memberi. Kemudian ada juga surat At-Taubah ya. Saya harus baca pelan-pelan, mudah-mudahan tidak salah ya. Nanti kalau salah Pak Nur tolong dikoreksi. Khudh min amwalihim shadaqata tutahhiruhum wa tuzkiyahum biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu syai'un alim. Yang terjemahnya di sini, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Jadi kita diminta ya, kalau ada yang terima mau ngasih ini ya, zakat terima. Kalau memang kita dalam golongan yang nanti mustahik ya, jadi mustahik. Karena pada saat kita menerima dan mendoakan ketentraman mereka, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ada interaksi antara pemberi dan penerima. Zakat intinya adalah ada yang memberi, ada yang menerima.
Yang memberi namanya zaki, ya muzaki. Ya, kemudian yang menerima namanya mustahid. Karena kompleksitas permasalahan dunia yang makin kompleks, negara pun juga sampai ikut campur untuk mengurus masalah zakat. Dia dengan mendirikan Basnas umpamanya, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian ada beberapa yang membuat LAS ya, dari lembaga amil zakat. Tadi ada pemberi musaki, kemudian ada penerima ya, mustahid. Di tengah-tengahnya ada amil zakat. Alhamdulillah DKM kita juga punya amil zakat yang hari-hari dalam pimpinan Pak Erwin kalau jam 9 selalu menghimbau kepada warga agar yang belum ya, jadi yang belum membayar zakat, DKM sanggup memfasilitasi. Amil ini fungsinya apa? Amil fungsinya adalah mengumpulkan, terus kemudian mendistribusikan. Nah, tugasnya berat amil nih ya. Jadi tugasnya berat, mengumpulkan, mendistribusikan. Pada saat bicara kita nanti zakat fitrah ada gitu, lama time limitnya. Jangan sampai nanti setelah sudah dititipkan terus kemudian amil tidak menulis dengan baik, terdistribusi setelah sholat id. Atau kalau yang seperti ini, kita sudah niat untuk zakat fitrah, tapi karena mungkin kita tidak monitor, setelah 1 Syawal baru diterima. Ini hukumnya seperti apa nih? Apakah kesalahan amil atau kesalahan kita juga? Karena zakat itu sebetulnya bisa lewat amil, bisa langsung. Hanya kompleksitas sehingga negara menginisiasi adanya badan amil zakat. Nah ini yang syarat amil pun juga berat ya. Karena amil juga harus paham masalah ilmu zakat. Dia harus akil balik, dia juga harus muslim, dan banyak lagi syarat-syaratnya. Musaki, kita sebagai pemberi juga ada syarat-syaratnya. Pertama harus muslim. Kalau bukan muslim, apa yang diberikan biar nanti jutaan atau miliaran bukan zakat. Yaitu nggak tahu apa namanya. Jadi dia harus muslim, dia harus akil balik. Dia tidak punya hutang. Dalam artian hutang yang mengganggu kehidupannya sehari-hari. Kalau hutang kredit rumah yang harganya 1 miliar dia bisa nyicil 15 juta per bulan ya, tetap tidak menggugurkan kewajibannya dia sebagai musaki. Mungkin kalau penghasilannya 70 juta atau 60 juta. Nah, kemudian mustahid. Mustahid itu ada 8 ya Pak ya, ada 8 mustahid, 6 atau 8. Nah, yang pertama mustahid itu tentu saja orang yang miskin, kemudian di bawahnya miskin, fakir, udah miskin dapat, fakir juga dapat zakat. Kemudian amil juga diberikan satu koridor untuk mendapatkan zakat fitrah. Kemudian ada juga mu'alaf sebagai hadiah masuk agama kita. Ada juga orang yang akan merdeka dari budak ke orang biasa. Nah ini adalah mustahid. Nah saya menghimbau gitu ya, jadi tidak ada salahnya dalam waktu 2-3 hari ini gitu ya. Sambutlah kalau Anda belum gitu. Jadi Anda belum membayar zakat, itu sambutlah. Khususnya untuk zakat fitrah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikan setelah hari raya maka termasuk sedekah biasa. Jadi kadang-kadang kita pada saat puasa ya masih sedikit bergunjing dan semacamnya. Kalau ghibah tentu saja nggak bisa ya dengan bayar zakat, karena ghibah itu perbuatan haram. Makanya dihindarkan supaya kita pada saat puasa tidak ghibah, karena dengan zakat fitrah pun belum bisa bersih. Saya rasa sharing dari saya cukup sekian. Kalau masih dirasakan kurang gitu ya, itu ya karena kekurangan saya. Belum banyak literasi saya tentang zakat.
Dan di sini juga banyak ahli-ahli zakat karena mau sudah memenuhi syarat jadi amil. Nah itu syarat-syaratnya juga pasti punya ilmu zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.